Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Sun, pegiat matematika. Kali ini siap juara matematika SDNI. Lulus untuk Anda. Oke. Dua soal seperti biasa kita kupas, yaitu tentang uh, bilangan yang jelas gitu ya. Oleh karena itu langsung kita buka saja ke soal pertama, yaitu nah, jika X, Y, dan Z masing-masing adalah merupakan bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif, memenuhi sistem di bawah ini, yaitu X kuadrat sama dengan Y, atau Y min X sama dengan Z, dan jika X plus X sama dengan Z. Maka nilai dari X min Y plus Z kalau begitu berapa? Ya, nanti ada pilihan A, B, C, Do-nya. Dan untuk soal yang kedua, yaitu tentang rata-rata. Rata-rata 7 bilangan adalah 76. Jika salah satu bilangan dihilangkan, maka rata-rata dari 6 bilangan tersisa adalah 78. Pertanyaannya, berapakah nilai dari bilangan yang dihilangkan itu? Nah, ini juga soal yang sering muncul dalam olimpiade siap juara bidang studi matematika. Oke ya. Oke, langsung saja kita kupas ke PKP. Soal pertama yaitu jika X, Y, dan Z masing-masing adalah bilangan bulat positif yang memenuhi sistem di bawah ini, yaitu ini ya, X kuadrat sama dengan Y, Y min X sama dengan Z, dan X plus X sama dengan Z, maka nilai dari X min Y plus Z adalah A sama dengan 0, ataukah B sama dengan 1, ataukah C sama dengan 3, DOL 5, E 7. Jawaban yang tepat, ayo kita lanjutkan berikut ini. Ada D untuk pernyataan yang sudah muncul dari soal ya, bahwa X kuadrat sama dengan Y. Ya, ini. Kemudian yang kedua ada Y min X sama dengan Z. Maka dari dua pernyataan ini, yang satu dan yang kedua ini, kita bisa memperoleh bahwa nanti kalau Y-nya ini kita ganti dengan ini yang pertama, yaitu kan X kuadrat kan sama dengan Y lah. Y menggantikan di sini ya, masuk sini. Nah, gitu. Maka apa kita peroleh X kuadrat min X sama dengan Z. Ini pernyataan apa hasil dari gabungan pernyataan pertama dengan pernyataan kedua. Ya. Kemudian, kalau kita lanjutkan lagi, ya ini ada X plus X itu sama dengan Z. Itu artinya apa? Kalau X tambah X berarti kan hasilnya 2X gitu kan ya. Nah, 2X sama dengan Z. Nah, itu juga merupakan sebuah pernyataan. Ayo kita lanjutkan. Nah, apa dari konteks ini X ditambah X itu sama dengan Z. Itu artinya X tambah X kan 2X. Nah, 2X sama dengan Z. Padahal tadi diketahui X kuadrat itu min X sama dengan Z. Nah, maka ini gabung antara persamaan yang ini ya dengan yang ini. Nah, maka apa? Yang satunya adalah 2X sama dengan Z, dan yang satunya adalah yang ini tadi, yaitu X kuadrat min X sama dengan Z. Nah, ini ada Z sama dengan ini, dan yang satunya ada Z sama dengan ini. Maka kita peroleh kesimpulan, kalau begitu apa? X kuadrat min X itu sama pula dengan 2X. Sehingga kalau ini saya geser ke ruas kiri, nah ini positif 2X, geser ke ruas kiri jadi negatif 2X. Nah, jadinya X kuadrat min X min 2X. Nah, otomatis kan menjadi ini, gitu kan ya. Yaitu X kuadrat min 3X sama dengan 0. Maka kalau begitu, kita peroleh nilai X-nya bila X kuadrat min 3X ini kita faktorkan, kita peroleh X kali X min 3. Kenapa ya? Karena X kali X kuadrat, X kali negatif 3, jadinya 3, X lainnya hasil pemfaktorannya. Maka kalau sudah tampak seperti ini, lah maka biasanya kalau ada persamaan kuadrat sudah difaktorkan seperti ini, maka apa? Kita peroleh nilai X-nya kalau itu sama dengan 0, atau X min 3 ini sama dengan 0, sehingga diperoleh X sama dengan 3. Nah, kalau X ketemu yang sama dengan 0 atau X sama dengan 3, lalu mana yang berlaku? Mengingat di sini tadi ada keterangannya bahwa apa? Bilangan X, Y, dan Z masing-masing adalah bilangan bulat. Nah, ini ya.
bilangan bulat positif. Nah, kalau begitu apa? X sama dengan 0 kan bukan bilangan bulat positif, maka ini ya, tidak kita gunakan. Berarti apa? Tinggal menggunakan X sama dengan 3. Lah, kalau X sama dengan 3, ketemulah yang lain. Ya enggak? Kenapa? Tadi Y, ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Berarti kalau X-nya dikali 3, ketemulah Y. Gitu ya. Nah, kemudian Z sama dengan 2X. Nah, kalau X-nya 3, ketemulah Z. Gitu kan ya. Ayo kita lanjutkan. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kalau X-nya itu sama dengan 3, ya, maka kita peroleh Y-nya itu kan sama dengan X kuadrat ini ya. Nah, atau yang ini ya, Y sama dengan X kuadrat. Maka kalau X-nya kita ganti dengan 3, maka kita peroleh nilai Y adalah 9. Nah, kemudian Z tadi kan sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X ini tadi. Maka apa? Kalau X-nya kita ganti dengan 3, sampai seperti ini, maka 2 kali 3 jamnya adalah 6. Ya. Sehingga kita dapatkan hasil yang valid bahwa X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 9, dan Z-nya ketemu 6. Nah, kalau begitu masuk ke permasalahan, masuk ke persoalannya, alias yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai X min Y ditambah Z. Nah, berarti apa? 3 dikurangi 9 ditambah 6. Nah, 3 dikurangi 9 jawabnya negatif 6, ditambah 6 jawabnya 0, gitu kan ya. Maka tampaklah seperti ini. Nah, maka X min Y plus Z sama pula dengan 3 dikurangi 9 ditambah 6. Jamnya adalah 0. Sehingga soal yang pertama ini jamnya adalah ya tadi ya. Jadi soal ini biasanya juga sering sekali dimunculkan dalam lomba dan studi matematik ataupun juga di olimpiade. Gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan ke bagian kedua, soal kedua. Soal kedua, rata-rata 7 bilangan adalah 76. Jika salah satu bilangan dihilangkan, maka rata-rata dari 6 bilangan yang tersisa adalah 78. Nah, kemudian di situ pertanyaannya adalah berapakah nilai bilangan dari bilangan yang dihilangkan itu? Nilainya A 64, B 68, C 76, D 80, E 82. Bagaimana pembahasannya? Ayo kita ikuti yang berikut ini. Nah, rata-rata pada dasarnya itu adalah jumlah nilai data dibagi banyaknya data. Kalau dirumuskan biasanya dalam matematik ini kalau yang jenjang SMA atau mungkin SMP ya itu X bar itu sama dengan sigma XI per N. Ya, artinya maksudnya ya ini yaitu apa? Jumlah nilai data per banyaknya data. Ya. Nah, kalau begitu, untuk pernyataan pertama, tadi kan rata-rata 7 bilangan, itu adalah 76. Nah, kita lanjutkan. Nah, maka apa? Rata-rata dari 7 bilangan tadi, itu kalau begitu ya, ini kan ada 7 bilangan, berarti apa? X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya, sampai ke bilangan yang ke-7. Nah, kalau kita misalkan itu bilangan pertama adalah X1, bilangan kedua X2, dan seterusnya, sampai bilangan yang ke-7 misalnya X7. Nah, kalau dibagi 7 maka memenuhi rumusan ini maksudnya ya. Berarti apa? Rata-ratanya tadi adalah 76. Berarti apa ini tadi? X1 tambah X2 dan seterusnya sampai dengan X7 dibagi 7 itu sama dengan 76. Nah, itu artinya apa? Kalau itu jumlah nilai 7 anak tadi berarti alias X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7 sampai yang terakhir ini ya. Ini bagian tidak saya tulis itu ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah 7 ini dikalikan silang ke sini kalikan 76. Ketemu berapa? 532 ya. Nah, ini ya Dede. Ini maksudnya secara sederhana itu kalau biasanya untuk menerangkan keadaan yang tingkat SD, maka apa? Sama pula dengan begini ya. Aduh. Nah, ini sama pula dengan jumlah nilai 7 bilangan. Nah, jumlah nilai 7 bilangan tadi itu sama pula dengan apa? Nah, banyaknya bilangan dikalikan rata-ratanya gitu ya.
biasanya langsung ke sini. Ya, jadi apa? Jumlah nilai 7 bilangan. Kalau 7 sama dengan apa? 7 ada banyaknya bilangan dikalikan rata-ratanya, maka ketemulah 532. Ya, jadi untuk menjawabnya langsung ke sini saja. Cuma ini untuk menganalisanya tambah seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian maksud pernyataan yang kedua, jika salah satu bilangan dihilangkan, maka rata-rata dari 6 bilangan yang tersisa adalah 78. Nah, ini juga sebuah pernyataan, maka kita peroleh apa? Misalnya kita misalkan rata-rata bilangan kedua adalah X bar 2, nilainya 78, berarti apa? Ini tadi X bar 2 maksudnya adalah jumlah bilangan ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 6 dibagi 6. Kenapa kok dibagi 6? Karena banyaknya bilangan ada 6, gitu kan? Nah, kalau begitu nilainya berapa? Nah, kita artinya tampak seperti ini ya, sama seperti yang atas tadi ini. Berarti apa? X1 tambah X2 dan seterusnya sampai dengan 6, X ke 6 ya. Maka per 6 sama dengan 78. Maka kalau disuruh mencari jumlahnya ini, alias pembilangnya, alias X1 tambah X2 dan seterusnya sampai dengan X6 sama pula dengan 6 kali 78. Nah, biasanya untuk kawan-kawan apa? Nah, di kelas biasanya bisa langsung tanpa seperti ini. Gimana? Jumlah nilai bilangan, jumlah nilai 6 bilangan yang tersisa ya, tampak seperti ini. Jumlah nilai 6 bilangan yang tersisa, kalau begitu hasilnya adalah apa? Nah, 6 kali 78 alias banyaknya bilangan dikalikan rata-ratanya, ketemulah 468. Maka kita kalau sudah tahu dua hal ini artinya ya nanti kalau ini secara analisanya maka ini yang apa sebaiknya yang seperti ini ya kalau misalnya diajarkan adik-adik yang jenjang SD gitu ya. Maka apa adik-adik? Maka berikutnya adalah yang namanya berapakah nilai dari bilangan yang dihilangkan? Dasarnya apa? Ya jumlah nilai dari 7 bilangan tadi dikurangi dengan jumlah nilai 6 bilangan tadi. Berarti jawabnya apa? Tampak seperti ini. Jadi nilai bilangan yang dihilangkan itu hasilnya adalah tadi 532 dikurangi 468. Jadi satu orang yang dihilangkan oleh satu orang yang tidak diikutkan dalam apa penghitungan rata-rata, maka nilainya berapa ya? Tadi jumlah nilai 7 bilangan 532 dikurangi dengan jumlah nilai 6 bilangan tadi 468. Ketemulah hasilnya yaitu 64 gitu ya. Maka kalau begitu jawabnya untuk soal nomor 2 ini adalah yang ya Dedek ya. Demikian dua soal sudah kita kupas, harapannya semoga bermanfaat bagi adik para pejuang prestasi ya. Khususnya untuk persiapan KSN ataupun juga KSM yang madrasah atau yang GMI ya. Oleh karena itu, dan saya apa? Terima kasih. Yuk terus kobarkan semangat meraih prestasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.